Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Pepi Febriadi. Kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman HTML atau Hypertext Markup Language, di mana HTML ini digunakan untuk tampilan dari semua web yang ada di dunia ini, ya. Jadi sangat penting sekali kita belajar web menggunakan HTML. Baik, selanjutnya kita buka dulu web referensi, yaitu w3schools.com. Nah, kita bisa belajar HTML di situs online ini. Jadi untuk memudahkan kita belajar memahami HTML. Nah, di sini kita langsung disuguhkan dengan HTML, the language for building web page, dan kita bisa berlatih dengan mengklik try it yourself. Nah, di sini ini sintaksnya untuk HTML dan di sebelah kanan adalah hasilnya, dimana kita bisa mengubahnya. Misalnya ya, ini H1 itu artinya heading 1. Heading 1 itu adalah format font untuk tulisan warna hitam dengan font size-nya kira-kira ukuran 7 ya. Nah, jadi kalau kita ganti ini menjadi H2, kemudian H2, langsung untuk melihatnya kita klik run. Seperti ini, jadi lebih kecil. H3, jangan lupa belakangnya ditutup H3, kita run seperti ini ya. Ini sampai H6 kalau salah ya. Selanjutnya untuk P ini fungsinya untuk paragraf ya. Paragraf ini bisa kita tambahkan dengan align center. Nah, untuk melihatnya kita lihat running, maka dia akan ke tengah ya. Sebaliknya kalau kita membuat paragrafnya banyak ya, atau tulisannya lebih dari 2 baris, kita bisa menggunakan justify untuk merapikan paragraf. Karena ini masih sedikit, jadi tidak terlihat. Nah, jadi HTML itu kita wajib mengetikkan HTML, kemudian head, kemudian title, kemudian ini judul titlenya yang akan tampil pada web browser di atas, kemudian tutup lagi titlenya, kemudian tutup headnya. Kemudian body bisa kita tambahkan dengan EG color, misalnya kita kasih warnanya lime, kita running seperti ini ya, atau kita kasih warnanya yellow biar ngejreng. Oke. Selanjutnya, adik-adik, kita bisa menambahkan tabel, di mana sintaksnya seperti ini, tabel, kemudian tr. Nah, perlu diketahui untuk tr ini fungsinya adalah tabel rows, yaitu untuk membuat baris ya. Kemudian td ini tabel data, kalau kita ibaratkan itu adalah fungsinya untuk membuat kolom ya. Jadi tr baris, td kolom. Kalau tr itu horizontal, kalau td itu vertikal ya. Jadi diibaratkan seperti kita membeli sebuah brownies. Nah, brownies itu akan kita potong-potong. Nah, itulah td ya. Kita lihat saja nanti. Misalnya td ini kita membuat biodata ya, biodata. Tutup td, tutup tr. Nah, kemudian jangan lupa di bawahnya tutup tabel. Oke,
Kita lihat dulu. Nah, kenapa tidak terlihat ada bordernya atau garisnya? Nah, karena kita belum menambahkan border di sini. Jadi border itu untuk memberikan garis ya pada tabel. Tapi kalau bordernya 0 ini tidak terlihat, kalau bordernya 1 ini akan terlihat. Dan seperti ini ya. Kemudian di tabel juga ada namanya cell spacing. Kita masukkan misalnya 5, kita lihat hasilnya. Nah, jadi cell spacing itu gunanya untuk membuat jarak di dalam garis border itu ya. Nah, kalau bordernya ditambahkan jadi 5 misalnya, maka yang tebalnya adalah di luar dari border itu. Seperti ada efek bevel ya. Nah, satu lagi ada namanya cell padding. Cell padding ini fungsinya untuk memberi jarak dari huruf atau data dalam tabel tersebut ke tepian tabelnya. Contoh, kita kasih 5, kita run. Nah, seperti ini ya. Jadi ada jeda jarak dari data ke tabelnya. Nah, ini belum terlihat ada kolom atau baris. Jadi ini kalau kita sebutkan ini satu tabel ataupun tabel yang punyai satu baris dan satu kolom. Nah, supaya pemahaman kita bertambah, maka kita bisa membuatnya ke bawah. TR, TD. Nama, tutup TD. TD lagi. Misalnya nama saya. Oke, tutup lagi. Tutup TR. Seperti ini ya. Run. Nah, muncul nama dan nama saya ini ya. Nah, supaya biodatanya tidak seperti ini, kalau kita membuat di Word itu namanya merge cell ya, menggabungkan cell, atau di Excel juga sama. Maka kita tambahkan TR call span dengan 2. Artinya kita akan menggabungkan 2 kolom. Kita lihat. Call span TR. Oh, sorry. Kita tempatkan di TD, sorry. Ya, seperti ini ya. Nah, sekarang biodatanya sudah digabungkan dari tadinya satu kolom jadi 2 kolom. Nah, tapi di sini ada yang kurang supaya ke tengah, yaitu align center. Nah, baik. Supaya berwarna, maka kasih BG color sama dengan misalnya red. Running lagi. Oke. Nah, di sini juga tabel bisa ditambahkan width-nya berupa persen ya. Width itu lebar dari tabel tersebut. Kalau kita ingin total semuanya full 100%, kalau misalnya tidak full, kita kasih 70%. Height sama dengan 70%. Kita lihat hasilnya. Maka tabelnya akan bertambah ya panjangnya. Nah, untuk tingginya nanti sesuai dengan data kita ke bawah. Ada yang kurang di sini, align center, supaya tabel tersebut berada di tengah ya. Baik, sudah mengerti bukan? Nah, jadi TR itu untuk membuat baris, kemudian TD itu membuat kolom ya.
Nah, sekarang TD closespan 2 itu adalah fungsinya untuk menggabungkan dua kolom menjadi satu. Nah, kemudian TDT aja tutup, maka itu bereslah satu baris dan satu kolom. Nah, kita balik ke bawah, TR, TD nama. Nah, TD nama dan tutup TD ini adalah untuk satu kolom. Sehingga kalau kita membuat dua kolom, TD lagi. Dan tutup lagi TD. Karena kita mau menutup baris kedua, maka tutuplah TR. Dan sekarang kita akan membuat baris ketiga. Bisa di copy ya, supaya cepat. Klik kanan copy. Kemudian klik di ujung TR dan enter. Kita klik kanan, tempelkan atau paste. Nah, di sini kita masukkan nama, alamat. Ya, alamat rumah saya. Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Seperti itu, kita run. Nah, seperti ini ya. Hasilnya di sebelah kanan. Lanjut lagi, misalnya ingin menambahkan hobi ya. Oke, kita masukkan hobi ya. Paste dulu. Hobi berenang. Atau apa saja, silakan nanti dibuat. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita ingin memasukkan foto, nanti sintaksnya seperti ini. Atau kita yang ini aja nih. Nah, ini. Diklik kanan copy. Ini ya. Nah, ini ya, biodatanya diganti jadi IMG SRC. Misalnya foto 1.jpg. Nah, ini harus dimasukkan tipe datanya dari foto tersebut dan namanya juga jangan salah. Serta foldernya harus satu folder dengan file yang kita simpan ini. Karena saya ini menggunakan Wetly School online, maka alangkah baiknya nanti dipraktekannya secara manual di Notepad. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita running, maka di sini akan ada logo atau icon gambar ya yang belum muncul ini. Ya. Nah, itu untuk belajar membuat tabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.